Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Tabiun. Terima kasih kepada Ibu Ramadiana Ihwanintari SHMH selaku dosen pengampu di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman yang berbahagia. Saya Putri Ayuni sebagai moderator dan rekan-rekan saya ada Putri Adalia, Rama Fadila Azahra, dan Emfitrah Nopananda. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami yang berjudul Identitas dan Integrasi Nasional. Sebelumnya, di sini saya akan membagi kegiatan presentasi hari ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi. Yang ketiga, penutup. Pertama-tama, untuk mengawali kegiatan presentasi, ada baiknya kita membuka presentasi ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pemaparan materi yang akan diawali dari saya sendiri dan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Poin pertama, bangsa dan identitas. Bangsa adalah sekelompok besar manusia yang memiliki persamaan nasib dalam proses sejarahnya, sehingga memiliki persamaan watak dan karakter yang kuat untuk tinggal bersama di suatu wilayah tertentu. Untuk membentuk suatu kesatuan nasional, negara merupakan suatu wilayah di mana terdapat sekelompok manusia yang melakukan kegiatan pemerintahan. Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak, yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Poin yang kedua, latar belakang dan pengertian identitas nasional. Bisa dilihat dalam konteks Indonesia, maka identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan. Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penataan kehidupan kita dalam arti luas. Misalnya, dalam aturan perundang-undangan atau hukum sistem pemerintahan yang diharapkan. Beberapa hal yang bisa menjadi ancaman di dalam membangun serta memelihara integrasi nasional di Indonesia antara lain ialah sebagai berikut. Yang pertama, intervensi dan berbagai bidang oleh negara asing. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang ketiga, pencurian kekayaan sumber daya. Yang keempat, kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia beragam. Negara Kebangsaan Indonesia. Negara Kebangsaan Indonesia adalah sebuah susunan masyarakat yang terintegrasi meliputi semua golongan dan bagian dari anggota masyarakat, serta menciptakan sebuah persatuan yang kuat. Hakikat negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia meliputi konsep bahwa negara adalah organisasi di wilayah tertentu yang memiliki kekuasaan tertinggi yang diakui dan ditaati oleh rakyatnya. Ini juga menekankan bahwa negara adalah sebuah kelompok sosial yang menduduki wilayah tertentu.
di organisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, serta memiliki kesatuan politik dan berdaulat untuk menentukan tujuan nasionalnya. Unsur-unsur negara meliputi unsur konstitutif seperti rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat serta unsur deklaratif yang merupakan pengakuan dari negara lain. Sifat-sifat negara Indonesia antara lain memaksa, monopoli, dan mencakup segala aspek kehidupan masyarakat. Cita-cita, tujuan, dan visi negara Indonesia adalah mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi perlindungan terhadap seluruh bangsa Indonesia, peningkatan kesejahteraan umum, pemberdayaan kehidupan bangsa, dan kontribusi dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Proses berbangsa dan bernegara Indonesia melibatkan penciptaan identitas bersama yang tercermin dalam simbol-simbol seperti bendera, lambang, slogan, bahasa, lagu kebangsaan, dan penghargaan terhadap pahlawan-pahlawan nasional. Sejarah proses ini dapat dilihat melalui peristiwa-peristiwa penting seperti prasasti kedudukan Bukit, Kerajaan Majapahit, berdirinya organisasi Masa Budi Utomo, dan Sumpah Pemuda. Peristiwa-peristiwa kunci dalam proses bernegara Indonesia termasuk janji kemerdekaan dari pemerintah Jepang, pembentukan PPKI, dan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, serta penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang D, yaitu makna dan pentingnya integrasi nasional di Indonesia. Secara politis, integrasi berarti proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologis, integrasi berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda, sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Secara bahasa, integrasi nasional terdiri atas dua kata, yaitu integrasi berasal dari bahasa Inggris, integrate, yang artinya menyatu padukan, mempersatukan, dan menggabungkan. Dan kata nasional juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang berarti bangsa. Jadi secara bahasa, dapat dikatakan bahwa integrasi nasional adalah penyatuan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Beberapa hal yang bisa menjadi ancaman di dalam membangun serta memelihara integrasi nasional di Indonesia adalah yang pertama, intervensi dalam berbagai bidang oleh negara asing. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ketiga, pencurian kekayaan sumber daya. Dan yang keempat adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia beragam. Dengan demikian, upaya integrasi nasional dengan strategi yang mantap perlu dilakukan agar terwujud integrasi bangsa Indonesia yang diinginkan. Upaya pembangunan dan pembinaan integrasi nasional ini perlu karena pada hakikatnya integrasi nasional tidak lain menunjukkan tingkat kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa yang diinginkan. Pada akhirnya, persatuan dan kesatuan bangsa inilah yang dapat menjamin terwujudnya negara yang makmur, aman, dan tentram. Pentingnya integrasi nasional untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi sesuatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia. Misalnya, menyatukan berbagai macam suku dan budaya yang ada serta menyatukan berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting
untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Indonesia sangat dikenal dengan keanekaragaman suku, budaya, dan agama. Oleh sebab itu, adanya pengaruh globalisasi yang masuk di Indonesia membuat masyarakat Indonesia lebih memilih untuk suatu yang tren, walaupun hal tersebut membuat upaya integrasi tidak terwujud. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pengembangan integrasi di Indonesia. 1. Alasan diperlukan integrasi nasional. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. 2. Sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Mengintegrasikan bangsa umumnya menjadi tugas pertama bagi negara yang baru merdeka. Hal ini dikarenakan negara baru tersebut tetap menginginkan agar semua warga yang ada dalam wilayah negara bersatu untuk negara yang bersangkutan. Sekian pemaparan kami, selebihnya kembali ke moderator. Baik, dari presentasi kali ini, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu identitas nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar, yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Baik, untuk menutup kegiatan presentasi kali ini, kita akhiri dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ingatlah kehidupan kampus untuk terus mengasah. Jangan habiskan waktumu untuk berkeluh kesah. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dalam penyampaian. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.